Alhamdulillah kabarnya luar biasa, eh, penuh dengan sukacita karena kembali menyambut bulan suci Ramadan. Agendanya apa nih hari ini Kak Haikal? Jadi ini adalah kali pertama untuk brand Gerai Hawa membuka toko. Ini ada di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Ini brand kerjasama bareng sama Bang Teguh Wisnu. Brandnya sebenarnya udah lama, dari tahun 2014. Terus sempat punya toko tapi tutup di tahun 2019. Habis itu full transisi ke online. Ketika di online sempat turun, tapi alhamdulillah 2 tahun ke belakang tuh cukup bagus jualannya. Dan memang ini kan kalau aku lihat produknya cukup spesifik ya. Ini produknya adalah produk-produk buat syar'i. Jadi memang segmented gitu, sehingga memang perlu cara komunikasi yang yang spesifik gitu ya, supaya memang orang juga datang. Dan kita lihat daerah sini ini banyak komunitas yang memang memakai baju seperti ini gitu. Jadi kita pikir ini kayak peluang bagus untuk Gerai Hawa, untuk bukan cuma sekedar, kan ada istilah brand online gitu ya. Nah kita pengen kayak stigmanya tuh nggak hanya brand online gitu, tapi ada toko offline-nya juga gitu. Sekarang memilih fokus ke dunia fashion sendiri seperti apa ini pertimbangannya? Pertimbangannya kejebak sih awalnya. Jadi awalnya memang dari ketidaksengajaan, tapi ternyata dari tahun 2014 aku juga mulai bikin perusahaan di bidang modest fashion. Awalnya tuh bikin perusahaan buat marketing agency, tapi berkembang 2015 kita akhirnya fokusnya ke fashion. Brand pertama kita dulu adalah si ZM Zaskia Meka, terus berkembang terus sampai sekarang brandnya Gerai Hawa. Dan memang sangat berbeda ya ketika dulu di dunia seni peran kita kan menjadi aktor, istilahnya tuh kalau orang gampang kita jadi wayang gitu ya, kita yang diatur. Tapi ketika kita punya bisnis sendiri kita jadi dalang gitu, tapi kita yang ngatur. Tentu beda banget tantangannya antara menjadi seorang aktor dan menjadi seorang pebisnis gitu. Tapi kalau kulihat ada esensi yang sama, karena sama-sama harus punya kreativitas, harus punya insting, dan memang harus punya sense humanisme gitu. Karena brand itu pada akhirnya bukan cuma sekadar nama, jualan produk gitu. Brand itu harus punya rasa ke hati gitu. Jadi yang aku pikir itu yang aku pelajarin ketika aku menjadi seorang aktor. Aku selalu mendapat peran menjadi seorang anak kuliah, anak SMA, atau dulu apa-apa, selalu punya background berbeda. Dan aku rasa itu mulai coba aku hidupkan juga ke brand-brand yang aku kelola gitu. Jadi punya value-value yang berbeda. Biasanya kan Kak Haikal kerjasamanya sama kakak-kakak nih Kak Haikal. Sekarang sama Gayet Bang Inu kan. Apa sih pertimbangannya? Pertimbangannya adalah, jadi gini, cerita awalnya adalah Bang Inu tuh dulu adalah salah satu klien aku, karena aku supply barang ke Gerai Hawa. Udah sempat ngobrol-ngobrol, terus sempat satu waktu aku dengar Bang Inu lagi kesulitan lah Gerai Hawanya, pingin cari partner gitu. Terus aku bilang ke tim aku, boleh deh kalau emang bisa kita aja yang kelola Gerai Hawa gitu. Terus kata tim aku, coba saya sampaikan ya, disampaikan ternyata ke Bang Inu menyambut dengan baik gitu. Dia bilang, ya udah kalau ngobrol aja yuk. Ngobrol, cuma 2 kali deh pertemuannya. Ngobrol-ngobrol akhirnya disepakatin kayak, ya udah Gerai Hawa Haikal terusin, kita bikin perusahaan bareng. Dan insya Allah minta cuman Bang Inu bilang tolong dijaga ya value dari brandnya supaya jangan hilang, karena Bang Inu pengen ini adalah semangat orang-orang untuk berhijrah gitu. Ada perbedaan nggak sih kolaborasi sama kakak-kakak sendiri sama Bang Inu yang? Tentu berbeda, karena kalau Bang Inu kalau dilihat ini tentu lihat ya, warnanya semua lebih monokrom gitu ya, hitam, putih, coklat, dan warnanya warna-warna tanah gitu ya. Kalau misalnya brand yang bareng sama Kak Iya, ZM itu brandnya tuh lebih colorful, lebih ada warnanya dan banyak motifnya. Ini sebenarnya ada motif tapi sedikit sekali, bukan yang rame-rame kayak gitu. Jadi ini memang satu hal yang berbeda sih dengan apa yang udah biasa kita jalanin gitu. Secara hubungan profesional gimana sama kakak sendiri dan sama istilahnya orang lain? Menarik. Bagi peran sih, kalau Kak Iya tuh dia lebih banyak jadi komisaris aku minta. Jadi kalau komisaris kan mungkin fungsinya pengawasan lah ya. Kalau Bang Inu di sini bener-bener jadi direksi juga.